Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. قال الناظم رحمه الله تعالى: تفصيل عشر منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وركيب وكذا عتيد مالك ورضوان اهتدى. الملائكة العشرة عليهم السلام. الحمد لله. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kajian kita malam hari ini itu melanjutkan daripada pembacaan Aqidatul Awam, pembacaan ilmu tauhid, yang mana alhamdulillah kita berada di pembahasan yang akan menyebutkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelum ini kemarin kita sudah sebutkan bahwasanya malaikat Allah itu siapa? Mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak memiliki hawa nafsu, mereka tidak memiliki jenis kelamin tertentu, dan mereka tidak akan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kadang kita kalau ngomong aku bukan malaikat, artinya apa? Aku pasti ada salah gitu. Kenapa? Karena malaikat itu nggak mungkin melanggar perintah Allah. Kenapa mereka tidak mungkin melanggar perintah Allah? Karena memang ciptaannya begitu. Bukan artinya mereka terjaga seperti para anbiya, beda. Kalau para anbiya, utusan Allah dari Nabi Muhammad SAW yang paling mulia, dan nabi-nabi selain Nabi Muhammad, itu mereka juga tidak mungkin melanggar perintah Allah. Tidak mungkin Nabi maksiat. Kenapa? Karena mereka dijaga sama Allah. Tapi ciptaan para anbiya, para utusan Allah itu sama seperti kita, yaitu memiliki syahwat, memiliki hawa nafsu, sama. Cuman mereka, karena mereka adalah utusan Allah, maka mereka tidak mungkin melanggar perintah Allah, dijaga sama Allah. Kalau kita itu tidak dijaga sama Allah, tergantung diri kita masing-masing. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat memang fitrahnya, ciptaannya tidak mungkin melanggar perintah Allah. Mereka diciptakan tidak memiliki syahwat, tidak memiliki hawa nafsu. Dari situlah alasan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan rasul dari malaikat. Kalau Allah mengirim, misalkan ada nabi, tapi dari bangsa malaikat, maka nabi ini tidak bisa dijadikan hujjah, tidak bisa dijadikan dalil sama Allah, tidak bisa dijadikan argumen agar kita tidak melanggar perintah Allah. Dia malaikat, misalkan begitu. Misalkan umpama Nabi Muhammad malaikat,
Maka tidak ada takjub dari kita. Kita tidak ada niat untuk mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi kan malaikat. Agar alasan itu tidak ada, Allah tidak mengirim Rasul dari malaikat. Tapi Rasul, Nabi yang Allah utus, yang Allah kirim dari Bani Adam, sama dengan kita. Sebagaimana kita memiliki syahwat, hawa nafsu, Nabi juga sama. Sebagaimana kita memiliki rasa senang, sedih, Nabi juga sama. Kita menangis, kita ketawa, Nabi juga bisa menangis dan ketawa. Kita lapar, kenyang, haus, Nabi juga merasakan yang sama. Kalau malaikat, nggak ada ngerasa kayak gitu. Itu malaikat. Kemudian, kita sebutkan juga bahwasannya malaikat itu banyak, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Karena jumlah yang Allah ciptakan itu luar biasa. Nah, di sini akan disebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Ini hukumnya wajib. Artinya harus setiap orang mukmin itu tahu 10 ini adalah malaikat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama? Yang pertama adalah Jibril, malaikat Jibril. Wa huwa malakun wahyi. Jibril ini adalah malaikat yang Allah tugaskan sebagai wasilah, perantara antara Allah dan utusan-utusan Allah. Itu Jibril. As-safir bainallahi wa anbiya'ih. Dialah yang membawa rahmat, membawa wahyu. Nabi ketika pertama kali diutus melihat Jibril. Sampai ayat suci Al-Quran terakhir turun, juga Jibril yang membawakannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu malaikat Jibril. Wa yusamma ar-ruhal amin. Beliau diberikan julukan oleh Allah adalah ar-ruh, makhluk al-amin yang bisa dipercaya. Jibril ini bisa dipercaya, kenapa? Karena dia amanah dalam membawa wahyu dari Allah dan menyampaikannya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, malaikat Jibril ini diriwayatkan setelah Nabi Muhammad wafat. Kan kalau utusan dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad itu banyak, ratusan. Jadi malaikat Jibril itu satu utusan meninggal, beliau nunggu Nabi yang lain datang terus. Tugasnya terus berlanjut. Sampai kapan? Sampai Nabi Muhammad datang. Itu tugas terakhir malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad wafat, nggak ada Nabi lagi. Apa tugas malaikat Jibril? Di satu riwayat disebutkan oleh Nabi besar Muhammad SAW bahwasanya tugas Jibril setelah Nabi wafat yaitu adalah hadir dalam sekaratnya orang mukmin yang ketika waktu itu dia mau meninggal. Jadi kalau ada wong yang beriman dan wong yang beriman tadi, satu syarat lagi kata Nabi, dia rajin berwudu. Maka ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, sekarat, nazak, mau meninggal itu, di situ Jibril akan hadir. Itu tugas malaikat Jibril setelah Nabi Muhammad wafat. Kalau ada orang yang beriman dan dia istiqomah, setiap batal wudu dia wudu lagi, batal wudu lagi, batal wudu lagi, maka orang tersebut akan dihadiri oleh Jibril ketika dia mau meninggal dunia. Itu tugas malaikat Jibril. Apa pentingnya Habib? Misalkan ada yang tanya, Ustaz, apa pentingnya malaikat Jibril hadir pas kita lagi sekarat? Penting Bapak-bapak Ibu-ibu, karena ketika seorang dalam keadaan sakaratul maut, itu dia akan melihat sesuatu yang aneh-aneh. Pandangannya itu sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setan itu tetap akan menggoda manusia sampai manusia tadi ruhnya itu belum melewati halqumnya. Selagi ruh manusia masih berada di dalam tubuhnya, itu setan akan selalu menggoda manusia. Detik-detik orang mau meninggal, setan bisa hadir. Ngapain dia hadir? Oh, gue bikin pokoknya kadang keyakinan mungkin tidak terima dengan keputusan Allah. Jadi jangan kita bayangkan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah hanya ketika orang meninggal lagi mabuk misalkan. Meninggal lagi berzina, naudzubillah. Itu su'ul khotimah tentu jelas. Tapi ada juga gambaran meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, maksiat hati, jangan dilupakan. Ketika dia mau meninggal, misalkan dia ngerasa tidak terima dengan keputusan Allah, itu maksiat berarti. Siapa yang bikin dia was-was? Setan. Maka jadi apa faedahnya Jibril datang? Kalau ada malaikat, otomatis setan tidak akan hadir. Itu faedah. Ketika ada malaikat Allah, apalagi itu Jibril, mustahil setan bisa hadir. Ketika setan tidak hadir, di situ kita akan merasakan tuma'ninatul qalbi, ketenteraman jiwa, ketenteraman hati, sehingga orang tadi akan menerima apapun keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tanda-tanda kalau ada malaikat itu kata ulama, salah satu tandanya itu kita merasakan ketenteraman hati jiwa. Kalau malam hari misalkan lagi baca Quran, ada yang merasakan enak gitu. Hatinya tenang, tentram, itu berarti malaikat hadir. Kalau kita di dalam masjid, beda kalau kita, sama dengan kita di pasar, kan begitu. Tenang di masjid. Nah, itu berarti ada malaikat. Itu tanda-tanda malaikat hadir. Kalau ada malaikat, mustahil ada setan. Di situ malaikat akan menenangkan jiwa kita. Apalagi kata ulama, ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, itu ngerasakan sakit yang luar biasa. Nabi saja, Nabi Muhammad itu merasakan sakaratul maut. Nabi itu. Apalagi kita. Makanya kita butuh dengan hal-hal yang membuat batin kita kuat. Siapa yang bisa membuat batin kita kuat? Arwah-arwah orang-orang soleh. Malaikat hadir. Nah, itu kapan? Di situ. Nah, jadi salah satu agar Jibril datang ketika dalam keadaan sakaratul maut, yaitu rutin dalam keadaan berwudu. Insya Allah Jibril akan hadir. Dan malaikat Jibril ini diriwayatkan, diceritakan oleh Nabi besar Muhammad SAW, itu malaikat yang memiliki bentuk yang luar biasa besarnya. Beliau memiliki 600 sayap. Satu sayapnya itu kalau dikibarkan, maka setengah bumi ini akan tertutup. Besar berarti. Satu sayapnya kalau dikibarkan, setengah bumi tertutup. Ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi menceritakan, aku melihat Jibril pertama kali diutus sama Allah, Nabi dilantik, itu langsung melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Kata Nabi, dia memiliki 600 sayap. Satu sayap yang dikibarkan, setengah bumi ketutup, gelap. Berarti kalau dua sayap, habis. Sisa masih 598 sayap. Karena kalau kita tafakur, kalau kita mentafakuri makhluk-makhluk Allah, dan itu memang perintah Nabi Muhammad SAW, apa kata Nabi? Tafakkaru fi khalqillah.
Kata Nabi, kalian kalau mau tafakkur, tafakkurlah dengan makhluk ciptaan Allah. Apa fungsinya? Faedah kita tafakkur. Banyak. Salah satunya, misalkan kita tafakkur Jibril. Ini baru satu malaikat. Punya 600 sayap. Kalau dua sayapnya dikebarkan, bumi yang kita duduki ini gelap. Masih sisa 598 sayap. Ini satu malaikat. Artinya luar biasa besarnya, luar biasa agungnya. Dan makhluk ini itu rendah hati, tawadhu di hadapan Allah. Siapa kita nak sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin kita tafakur, tafakur itu kita merenungi, kita cari tahu, belajar tentang ciptaan-ciptaan Allah, kita akan makin rendah diri. Kita akan memiliki sifat tawadhu, jauh dari sombong. Nah, apa yang disombongkan? Orang kan kadang di muka bumi ini, kalau lah punya jabatan, punya harta, merasa memiliki semuanya. Padahal cuman tidak bisa dibandingkan dengan satu makhluk Allah. Masih banyak lagi malaikat yang seperti itu. Jadi malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Luar biasa besarnya. Tapi tidak pernah beliau menunjukkan kepada Nabi Muhammad bentuk aslinya kecuali 2 kali. Kapan 2 kali itu? Pertama, Nabi dilantik oleh Allah di Gua Hira yang turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, ketika malam Isra Mi'raj. 2 kali cuman. Sisanya Jibril menyamar sebagai manusia. Itu sisanya. Jadi banyak sahabat sering melihat Jibril, tapi mereka melihatnya dalam bentuk manusia. Datang orang asing kepada Nabi ngobrol. Selesai pergi. Sahabat bingung semua. Bengong sahabat. Ini siapa? Kami nggak kenal. Bukan orang Madinah. Akhirnya setelah pulang Nabi ngomong, tadi itu Jibril, kata Nabi Muhammad. Itu sering berapa kali seperti itu. Jadi malaikat Jibril itu selalu menyamar ketika datang kepada Nabi, kecuali 2 kali. Ketika pertama melantik Nabi Muhammad di Gua Hira, dan yang kedua kali ketika Isra Mi'raj. Kan beliau yang mendampingi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Jibril. Dan Jibril ini malaikat yang tidak disukai oleh bangsa Yahudi. Yahudi itu jangankan manusia, malaikat ada yang mereka benci. Yahudi. Mereka bunuh nabi mereka. Yahudi. Umat yang berani membunuh nabinya Yahudi. Umat yang berani mengotak-ngatik kitab sucinya Yahudi. Umat yang berani menghina luar biasa Allah dan nabinya Yahudi. Bayangkan Yahudi itu mereka minta sama Allah agar Allah berikan mereka kota Mesir. Kata Allah, ambillah Mesir. Tapi kata Allah, masuk kota tersebut harus kalian dalam keadaan posisi menundukkan kepala kalian. Tawadhu, maksudnya rendah hati. Rendah hati. Kalian minta kota ini, aku berikan, kata Allah. Mereka mintanya lewat Nabi Musa, aku berikan. Tapi satu syarat, ketika kalian masuk ke kota itu, kata Allah, tundukkan kepala kalian untuk rasa apa? Menunjukkan rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu. Apa yang mereka lakukan? Mereka masuk ke kota itu dengan menundukkan kepala mereka, tapi kepalanya di belakang, pantatnya di depan. Jadi seharusnya begini, enggak, mereka begini, pantatnya
yang dihadapkan ke langit. Jadi mereka masuk dalam keadaan sujud kayak kita sujud, tapi ngesot ke belakang. Jadi kepalanya itu yang Allah minta kepala nunduk, mereka ganti dengan maaf pantat mereka hadapkan ke langit. Kurang ajar. Itu Yahudi. Jadi luar biasa, ini di Al-Quran diceritakan. Bukan gitu. Di Al-Quran diceritakan. Jadi jangan heran kalau ada Yahudi, dan memang sekarang semua Yahudi itu bengis, biadab, itu memang bangsa Yahudi. Jadi jangankan sama manusia yang levelnya Nabi saja mereka begitu. Nabi Zakaria mereka sembelih, Nabi Yahya mereka sembelih. Ini dua anak digergaji sama mereka Yahudi. Malaikat mereka musuhi. Siapa? Malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad diutus sama Allah dan Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, datang rombongan Yahudi ke Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, kau adalah utusan Allah? Iya, kata Nabi. Siapa perantara wahyu antara kamu dan Allah? Kata Nabi, malaikat Jibril. Kata mereka, coba bukan Jibril, kami akan beriman. Alasan. Coba bukan Jibril, kami akan beriman padamu. Tapi karena Jibril itu musuh kami nggak mau iman sama kamu, wahai Muhammad. Turun ayat. Allah turun ayat. Mangkana aduan di Jibril. Katakan wahai Muhammad, barang siapa yang memusuhi Jibril, maka mana ayat itu berarti memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cuma alasan. Kenapa mereka tidak suka Jibril? Jibril itu selalu yang membawa azab untuk mereka. Jadi selain tugas malaikat Jibril menurunkan wahyu kepada anbiya, nabi-nabi Bani Israel, juga tugas malaikat Jibril apa? Memberikan azab bagi yang tidak taat kepada nabi tersebut. Bani Israel itu kan kalau di Al-Quran kita baca, Bani Israel itu Yahudi, itu banyak sekali cerita mereka kena azab dari Allah. Ada yang sampai apa? Dirubah jadi monyet dan babi. Dirubah jadi monyet dan babi. Tapi tidak punya keturunan. Bukan, tidak ada keturunan. Habis itu mereka mati, binasa, dibinasakan sama Allah. Itu yang menurunkan azabnya Jibril semua. Allah perintahkan Jibril untuk menurunkan azab ke mereka. Makanya mereka tidak suka, tidak senang dengan malaikat Jibril. Benci mereka. Itulah Bani Israel atau Yahudi. Mereka nggak suka dengan malaikat Jibril. Tapi sedangkan kita umat Nabi besar Muhammad SAW, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu beriman kepada semua yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iman kepada semua malaikat, kita iman kepada semua utusan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada yang kita pisah-pisahkan. Kemudian malaikat yang kedua itu adalah malaikat Mikail atau Mikal. Wa huwa muwakkalun bil amtar wal bihar wal anhar wal arzaq. Malaikat Mikail ini malaikat yang Allah tugaskan untuk mengatur hujan. Itu malaikat Mikail. Hujan. Jadi hujan diatur sama malaikat. Tapi jangan kita kira Allah butuh petugas, pegawai. Allah nggak butuh pegawai. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala itu ingin menunjukkan kepada kita bahwa ini banyak pelajaran ya. Allah menciptakan muka bumi dan langit ini selama 6 hari. Allah tidak butuh waktu 6 hari. Allah ketika mengatur
kehidupan kita di dunia ini. Malaikat macam-macam dibagi sama Allah. Malaikat Mikail bagian hujan, bagian laut, bagian sungai, bagian arzak, bagian rezeki. Ada malaikat bagian cabut nyawa. Allah nggak butuh dengan mereka. Tapi kenapa Allah ciptakan mereka dengan tugas-tugas seperti itu? Salah satu alasannya itu untuk memberikan kita pelajaran bahwasannya kalau Allah saja itu tugasnya istilahnya Allah kasih, apalagi kita manusia. Kadang orang itu kan ada yang haus dengan tugas, semua pengen di-tackle, semua pengen dia kerjakan. Kalau mampu, alhamdulillah. Kadang nggak mampu, akhirnya apa? Malah terbengkalai. Tidak mau ta'awun bil birri wat taqwa. Tidak mau saling membantu dalam takwa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi malaikat Mikail adalah malaikat yang Allah wakilkan untuk mengurus hujan, lautan, sungai, dan arzak dan rezeki. Malaikat berikutnya insya Allah akan kita kaji di pertemuan yang akan mendatang, yaitu malaikat Israfil. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayat sama Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna shaqiyan wa la mahruman. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.